Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian pada hari ini tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pembelajaran bahasa Arab. Jadi, pada pertemuan kemarin kita sudah sedikit menjelaskan apa itu al-adad dengan al-ma'dud. Ya, kita sudah mengerjakan soal-soal tentang pengertian al-adad dan pengertian al-ma'dud dan contoh-contohnya dalam bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya pada pertemuan kali ini kita akan langsung uh, membahas tentang al-adad wal ma'dud. Akan tetapi sebelum kita membahas al-adad wal ma'dud, ya, pertama-tama harus kita kuasai yang namanya 5 hal ini, ya. Ada yang namanya muzakkar, ada yang namanya isim muannas, ada namanya isim mufrad, ada namanya isim musanna, dan ada namanya isim jamak. Kalian tidak akan bisa memahami al-adad dan al-ma'dud dengan bagus kecuali kalian harus menguasai 5 poin ini. Ya, 5 poin ini. Muzakkar, muannas, isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Ya, ketika kalian sudah memahami 5 isim ini, insya Allah kalian memahami al-adad dengan al-ma'dud akan terasa gampang. Ya, Tayyib. Sekarang kita akan mulai bahas satu persatu. Ya, pada hakikatnya ini sudah kita bahas pada kelas sebelum-sebelumnya, kan? Tapi ingin mengulangi lagi supaya pemahaman kalian tentang kalimat isim ini semakin bertambah. Ya, yang pertama ada namanya isim muzakkar. Ya, isim muzakkar ini adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Ya, isim muzakkar ini adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada dua. Ya, sebenarnya isim muzakkar, isim muannas itu cirinya sangat banyak sekali. Tapi kita tidak ambil yang banyak itu, kita harus ringkas dia menjadi dua saja. Adapun ciri-ciri muzakkar dan ciri-ciri muannas yang lain, kalian ambil pada jenjang ke berikutnya. Ya, tapi pada pertemuan kali ini kita harus mengambil ciri ini saja dulu, ya. Dua ciri ini saja dulu untuk memahami materi al-adad dengan al-ma'dud dengan mudah, ya. Yang pertama ada namanya isim muzakkar. Isim muzakkar ini apa? Adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Jadi ciri-ciri dari isim muzakkar ini adalah semua isim yang menunjukkan laki-laki. Misalnya Ahmad. Sekarang kita katakan Ahmad. Ahmad ini adalah isim, ya benar isim. Isim apa Ahmad? Isim muzakkar. Kenapa dia Ahmad sebagai isim muzakkar? Karena dia laki-laki. Ya. Terus ada namanya Muhammad. Muhammad ini isim apa? Isim muzakkar. Kenapa dia isim muzakkar? Karena dia menunjukkan laki-laki. Ya, ingat, jadi semua isim yang menunjukkan laki-laki ini menjadikan dia isim muzakkar. Yang kedua, tidak berakhiran tak marbutah. Jadi kalau ada mufradat, kata benda atau isim yang tidak berakhiran tak marbutah, itu menunjukkan bahwasanya dia isim muzakkar. Seperti apa? Seperti kata-kata kitabun. Kitabun, ya. Kitabun artinya buku, buku paket. Nah, sekarang saya tanya, apakah dia berakhiran tak marbutoh? Tidak. Karena akhiran dari kata-kata kitabun itu adalah hurufnya ba, bukan tak marbutoh. Jadi kita katakan bahwasanya kitabun ini adalah isim muzakkar, ya, bukan isim muannas. Paham ya sampai sini ya? Contohnya lagi apa? Kata-kata qalamun. Nah, qalamun ini isimnya isim apa? Isim muzakkar. Kenapa kita katakan isim muzakkar? Karena huruf terakhirnya adalah mim, bukan tak marbutah. Apabila huruf terakhirnya tak marbutah, maka dia disebut dengan isim muannas. Ya, paham sampai sana ya? Jadi semua isim yang menunjukkan laki-laki itu adalah muzakkar, dan semua isim yang menunjukkan tidak berakhiran tak marbutah adalah isim muzakkar. Yang kedua, ada namanya isim muannas. Isim muannas ini kebanyakan kebalikannya dari isim muzakkar. Ya, bagaimana pengertian isim muannas? Isim muannas adalah isim yang menunjukkan perempuan. Afwan, di sini Ustaz salah ketik. Artinya perempuan, ya.
yang menunjukkan perempuan. Jadi setiap isim yang menunjukkan perempuan bahwasanya itu adalah isim muannas. Ya, bagaimana contohnya? Contohnya adalah Fatimah. Ya, contohnya adalah Fatimah. Ya, kenapa dia disebut isim muannas? Karena Fatimah perempuan. Jadi setiap nama yang menunjukkan perempuan ini menunjukkan dia adalah isim muannas. Ya, paham? Yang kedua cirinya adalah berakhiran tak marbutah, ya, berakhiran tak marbutah. Jadi setiap mufradat atau kata benda yang akhirannya tak marbutah maka itu disebut dengan isim muannas. Contohnya adalah apa? Mistoratun, ya, mistoratun. Coba kita perhatikan kata-kata mistoratun. Mistoratun ini merupakan isim muannas. Lah kenapa kita katakan dia sebagai isim muannas? Karena akhirannya adalah tak marbutah. Jadi setiap isim atau kata benda yang berakhiran tak marbutah itu disebut dengan isim muannas, ya. Jadi intinya isim muannas adalah kebalikan daripada isim muzakkar. Ketika isim muzakkar menunjukkan laki-laki, maka isim muannas menunjukkan perempuan. Ketika isim muzakkar tidak berakhiran tak marbutah, maka isim muannas berakhiran tak marbutah. Jadi sampai situ paham ya antara isim muzakkar dengan muannas, ya. Insyaallah paham, ya. Insyaallah paham. Kalau tidak paham silakan bertanya di Ustadz, ya. Terus ada pembagian 3 lagi, ya, yaitu isim mufrad, isim musanna, isim jamak, ya. Ini pembagian isim berdasarkan jenisnya, ya. Ini merupakan pembagian isim berdasarkan jenisnya. Sedangkan yang 3 ini pembagian isim berdasarkan jumlahnya, ya. Pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Ya, ada 3. Ada namanya isim mufrad, ada namanya isim musanna, dan ada juga namanya isim jamak. Lah sekarang isim mufrad ini apa maksudnya? Ya, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan tunggal atau satu. Ya, jadi isim mufrad itu menunjukkan satu benda saja, tidak lebih dari kata-kata satu. Contohnya sekarang baitun. Baitun. Ketika Anda mengatakan haza baitun, ini rumah. Berarti rumah itu cuma satu gitu ya. Berarti rumah itu satu. Paham ya sampai sini ya. Jadi intinya isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan tunggal atau satu. Gitu namanya isim mufrad. Kemudian supaya kita lebih memahami isim mufrad, kita beralih ke isim musanna. Ya, isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua. Ya, isim yang menunjukkan dua. Tadi saya katakan bahwasanya isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan satu, sedangkan musanna ini adalah isim yang menunjukkan dua. Jadi di dalam bahasa Arab itu ketika dia berbeda jumlah maka berbeda juga lafaznya, ya. Ketika dia berbeda jenis, dia perempuan atau dia laki-laki, maka berbeda juga pengucapannya. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang penuh dengan kaidah sebenarnya, ya. Tapi kalau insya Allah kalau kita lebih belajar lebih serius lagi, insya Allah bisa untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Jadi saya ulangi lagi, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan tunggal atau satu, baitun, ya. Sedangkan isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua. Ya, adapun ciri isim musanna adalah adanya tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Jadi, ketika kita ingin mengubah isim mufrad ke isim musanna, maka tambahlah alif dan nun. Ya, kita ambil satu kaidah aja di sini. Kita tambahkan alif dan nun. Coba seperti saya katakan tadi, isim mufrad adalah isim menunjukkan satu, baitun. Baitun ini adalah satu rumah. Ketika saya ingin mengatakan dua rumah, maka silakan tambahkan alif dan nun di akhir kata baitun. Ya, baitun ini baitun artinya satu rumah. Ketika saya ingin mengatakan dua rumah menjadi baitani. Ya, baitani. Paham sampai sana ya? Baitani. Jadi tambahkan alif dan nun ketika kita ingin menjadikan isim mufrad ke isim musanna, ya. Mengubah isim mufrad dan isim musanna harus ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun, tapi kita ambil alif dan nun saja untuk saat ini, ya. Misalnya lagi qalamun. Qalamun ini ketika tidak ditambahkan alif dan nun, ini menunjukkan bahwasanya satu pulpen. Dia termasuk daripada isim mufrad. Tapi ketika kita tambahkan alif dan nun, misalnya adalah
Afwan, videonya terputus ya. Jadi kata-kata qalamun ini menunjukkan satu pulpen. Ketika kita tidak tambahkan alif dan nun, dia menunjukkan satu pulpen. Dia hanya menunjukkan isim mufrad. Sedangkan apabila kita tambahkan alif dan nun di akhirnya menjadi qalamani, ya, qalamani, maka ini apa? Maka dia akan menjadi muannas. Artinya apa? Dua pulpen. Ya. Jadi sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Kita hanya menambahkan alif dan nun di akhir isimnya, kemudian dia berubah makna menjadi dua pulpen. Ya. Misalnya lagi kitabun ya. Kitabun ini adalah isim mufrad menunjukkan satu buku. Ya, ketika kita tambahkan alif dan nun di akhirnya, maka dia akan menjadi dua buku. Jadinya apa? Kitabani. Ya, kitabani. Begitu ya. Intinya tambahkan alif dan nun di akhir isim, maka dia berubah menjadi dua menunjukkan dua benda, ya. Dua benda. Jadi sampai sana insya Allah paham ya. Isim mufrad, isim menunjukkan kata tunggal satu. Jadi semua kalau kalian lihat di buku mufradat ya, di buku mufradat semua isimnya di sana adalah isim mufrad karena tidak ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Sedangkan isim musanna adalah isim menunjukkan dua atau ganda ya. Kita tinggal tambahkan alif dan nun saja di akhirnya sehingga dia bisa menjadi isim musanna. Yang ketiga ada namanya isim jamak. Adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua. Sedangkan isim jamak ini kalian lebih cocok pelajari ke jenjang yang lebih tinggi ya. Saya usah kasih tahu aja pengertian isim jamak ini ya, isim jamak. Karena pada isim jamak ini sangat banyak sekali rumusnya di dalam bahasa Arab dan kalian belum cocok untuk pelajari pada jenjang ini. Insya Allah kalian akan pelajari pada jenjang selanjutnya ya, karena isim jamak itu ada banyak rumus dan juga harus dihafalkan ya. Tapi insya Allah kalau ada soal yang berkaitan tentang isim jamak, maka Ustadz akan insya Allah kasih tahu jamaknya ya. Seperti kata-kata baitun, karena isim jamak ini tidak harus dengan satu kaidah, banyak ya. Seperti isim musanna ini. Isim musanna punya dua kaidah. Ya, dua kaidah tinggal ditambahkan alif dan nun, ya dan nun jadi isim musanna. Tapi kalau isim jamak ini banyak sekali kaidahnya, banyak sekali rumusnya, ya. Belum juga kita harus menghafalnya di berbagai kamus, ya. Contohnya adalah apa? Baitun menjadi buyutun. Jamaknya adalah buyutun. Ya, buyutun. Ya, baitun artinya satu rumah, baitani dua rumah, buyutun adalah lebih dari dua rumah ya. Ketika kamu mengatakan 6 rumah berarti buyutun. Jadi kalau lebih dari dua rumah maka pakai jamak ya. Buyutun. Ini rumusnya kita tidak tahu buyutun bagaimana ya. Contohnya lagi qalamun. Qalamun pulpen. Jamaknya bagaimana? Aqlamun. Jamaknya aqlamun. Jadi ada sebagian jamak itu harus kita hafalkan. Bukan kita cari rumusnya ya. Aqlamun. Ya, aqlamun. Qalamun satu pulpen, qalamani dua pulpen, aqlamun lebih dari dua pulpen ya. Jadi sampai situ dulu pembahasan tentang muzakkar, muannas, mufrad, musanna dan jamak. Semoga kalian bisa memahami ini dengan sangat baik sehingga ketika kita belajar tentang al-adad dengan al-ma'dud maka lebih mudah untuk memahaminya ya. Thayyib, untuk sekali ini cukup sekian dulu ya. Adapun untuk soalnya, Ustadz kasih soal pertemuan ke depan saja. Ya, pertemuan ke depan, Ustadz akan kasih banyak soal tentang isim muzakkar, muannas, mufrad, dan musanna, dan jamak. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini kita hanya mendengarkan saja. Kalau kalian sudah mendengarkan, kalian lapor ke Ustadz. Ya, bilang aja.
nama anak gini 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 gini, sudah mendengarkan, ya, bilang saja seperti itu dan memahami, ya. Intinya gitu, intinya 2 poin. Namanya, sebutkan namanya, kelasnya, kemudian paham atau tidak paham, ya. Kirimkan ke WA Ustadz. Adapun masalah latihannya, insya Allah kita akan latihan pada pertemuan ke depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.